Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ana akan menyampaikan pembahasan yang terkait dengan ucapan yang senantiasa diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khutbatil hajah. Itu ketika beliau ingin menyampaikan perkara yang penting kepada sahabatnya, beliau mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Sebagian orang di kalangan muslimin yang menyandarkan diri mereka kepada dakwah ila Allah azza wajalla, mengalihkan makna dari zahir lafaz yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah dan seluruh bid'ah adalah sesat, mereka mengatakan hadza al-am al-makhsus atau al-am urida bil khusus. Lafaz ini adalah lafaz umum yang dikhususkan, atau lafaz umum tapi yang dimaksudkan dengannya adalah sesuatu yang khusus. Maknanya mereka mengartikan kullu bid'atin dhalalah, maknanya adalah laisa kullu bid'atin dhalalah. Kalau ada yang dikhususkan berarti tidak semua bid'ah sesat, iya kan? Sementara lafaz hadis mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah sesat. Ini mansya' sumber pemikiran yang digunakan oleh orang-orang yang berpemahaman seperti ini, yaitu dengan mengatakan bahwasanya lafaz kullu di sini tidak memberikan faedah umum, akan tetapi memberikan faedah keumuman yang sudah dikhususkan. Di antara dalil yang mereka sebutkan bahwasanya kullu di sini bermakna al-am makhsus, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus angin untuk membinasakan kaum 'Ad, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang angin tersebut tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fasbahu la yura illa masakin. Angin itu menghancurkan segala sesuatu bi amri rabbiha, dengan perintah Rabbnya. Mereka mengatakan di situ dikatakan angin menghilangkan segala sesuatu. Tapi dimaklumi bahwasanya angin itu tidak membinasakan Hud alaihi salatu wassalam dan orang-orang bersamanya. Dan angin itu juga tidak membinasakan negeri-negeri yang lain. Dan angin juga tidak membinasakan alam semesta. Padahal semua itu dinamakan sesuatu. Berarti kullu di sini, seluruh di sini al-am makhsus kata mereka. Lafaz umum tapi dikhususkan. Nah, cara berpikir orang menggunakan dalil logika dalam masalah ini. Kalau kita melihat kepada tafsir ulama terkait masalah ini, seperti yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Jarir at-Tabari atau yang ditafsirkan juga oleh Imam Qurtubi rahimahullah taala terkait ayat ini, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dia menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya, yaitu dia menghancurkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rabbnya. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Jar majrur datang setelah nakirah bisa memberikan faedah sifat. Yaitu Rabbnya memerintahkan untuk menghancurkan ini dan ini, maka segala sesuatu yang diperintahkan itu dihancurkan. Jadi umumnya tetap berada dalam keumuman, yaitu segala sesuatu yang diperintahkan, karena di lafaz ayat itu sendiri menyebutkan bi amri rabbiha. Dalil lain yang mereka gunakan yaitu lafaz yang menyelisihi zahir lafaz hadis. Mereka berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah al-Bajali yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'.
Barang siapa yang melakukan satu sunnah perbuatan di dalam Islam, yaitu sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala amalan dia itu dan pahala orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti itu sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang buruk di dalam Islam, kana alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosa perbuatan tersebut, wa wizru man amila biha ba'dahu, dan dosa orang yang mengamalkan perbuatan tersebut setelahnya. Orang mengamalkan karena melihat dia melakukan. Min ghairi ayyaqsa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti ya perbuatan tersebut sedikit pun. Mereka mengatakan di sini Rasulullah SAW mengatakan kalau ada orang yang membuat satu kebaikan dalam Islam dicontoh oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau orang melakukan kejelekan dalam Islam diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa perbuatan dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ini dalil kata mereka bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Sekarang dia di sini Rasulullah mengatakan man badda'a bid'atan hasanatan fil Islam falahu ajruha, gitu Rasulullah ngomong. Rasulullah tidak mengatakan barang siapa yang membuat satu bid'ah di dalam Islam, bid'ah yang baik, enggak ada. Ini secara lafaz. Adapun secara makna, untuk membantah pemikiran orang-orang seperti ini, ada beberapa jawaban yang disampaikan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di kitabnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini adalah keyakinan yang wajib diyakini oleh seorang muslim, bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sempurna. Dan konsekuensi dari kesempurnaan itu, syariat ini tidak menerima adanya penambahan syariat yang baru. Imam Syaukani rahimahullah ta'ala menyebutkan, idza kana Allahu qad akmala dinahu qabla an yaqbida nabiyyan, fama hadha ar-ra'yu alladhi ahdathahu ahluhu ba'da an akmala Allahu dinah. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agamanya ini sebelum Allah mewafatkan nabinya, sebelum Rasulullah meninggal, Allah menurunkan ayat ini. Sudah sempurna ketika Nabi masih hidup. Maka bagaimana dengan orang yang memunculkan pendapat-pendapat setelah Rasulullah meninggal? Qala in kana min ad-din fi i'tiqadihim fa huwa lam yakmul indahum illa bi ra'yihim wa hadha fihi raddun lil Qur'an. Kalau mereka berpendapat bahwasanya perbuatan bid'ah yang mereka lakukan itu termasuk bahagian dari agama dalam keyakinan mereka, mananya mereka menganggap agama itu tidak sempurna tanpa bid'ah yang mereka lakukan, maka ini adalah penentangan terhadap ayat yang Allah turunkan di Al-Quran tersebut, yaitu ayat tadi. Wa in lam yakun minad din. Kalau mereka mengatakan yang kami lakukan ini bukan bahagian dari agama, fa ayyu fa'idatin fil istighal lima laysa minad din. Maka apa faedahnya seseorang menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bukan bahagian dari agama? Jadi ayat tersebut itu landasan utama bagi setiap mukmin untuk mengetahui bahwasanya agama ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperkenakan ada penambahan dalam pensyariatan agama Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, yaitu yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, minal mustahil adalah suatu kemustahilan. Bahwasanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah itu tergolong kepada al-am makhsus. Kenapa? Karena ucapan ini adalah ucapan yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Berulang-ulang kali beliau mengatakan setiap bid'ah adalah sesat, setiap bid'ah adalah sesat. Mustahil, walaupun sekali beliau tidak pernah mengucapkan, menjelaskan
setiap bid'ah adalah sesat kecuali ini dan ini. Kalau maksudnya itu adalah maksus, yaitu tidak setiap bid'ah sesat, minimal satu kali Rasulullah akan menjelaskan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lafaz ataupun secara makna. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Rabb kamu kepada kamu. Penyampaian ini mencakup penyampaian lafaz dan penyampaian makna. Jadi termasuk kemustahilan, sekalipun Rasulullah SAW tidak menyebutkan kalau ini ada pengecualiannya. Tidak ada pengkhususnya. Bahkan mana ini dikuatkan oleh Rasulullah SAW di hadis yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarah." Barang siapa yang membuat satu perkara di dalam agama ini yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Dalam riwayat lain, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada petunjuknya dalam urusan kami atau perintah kami, maka perkara itu tertolak. Ini memperkuat mananya seluruh perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya, maka itu adalah kebid'ahan yang dhalalah. Jawaban yang ketiga, Syekh Albani rahimahullah taala menyebutkan di hadis tersebut dikatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Kemudian Rasulullah menyebutkan, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah." Sekarang bagusnya sunnah ini atau jeleknya sunnah ini, apa yang menjadi acuan bagi kita untuk menilainya? Kapan sesuatu itu dikatakan bagus atau kapan sesuatu itu dikatakan jelek? Kalau mereka katakan itu yang menjadi acuan bagus atau jeleknya adalah akal, maka kalian telah menjerumuskan diri kalian kepada pemahaman Mu'tazilah yang lebih mendahulukan akal daripada kalamullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kebenaran pun dan tidak ada suatu kejelekan pun, melainkan perkara itu harus dikembalikan kepada dalil Alkitab dan Sunnah. Tidak ada kebaikan melainkan pada apa-apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka tanpa izin Allah? Maknanya apa? Pembuatan syariat itu tidak boleh dilakukan oleh manusia. Itu menjadi khususnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka membuat amalan yang baru, kita katakan amalan itu dinilai baik atau buruk, kembalikan kepada dalil. Sementara di dalil Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayatnya bahwasanya ibadah itu harus dengan izinnya. Mana izin kalian untuk membuat perkara itu? Mana? Ini diantara jawaban yang terkait dengan masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat di kitabnya menyebutkan bahwasanya kebenaran peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala selain dibangun di atas keikhlasan, itu hanya didapatkan oleh seseorang dengan cara ittiba' Rasul. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ayat-ayat ini memerintahkan seseorang kalau dia menginginkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, wajib bagi dia untuk mengikuti Nabi. Sekarang jalan yang mereka buat ini mengikuti siapa? Kalau jalan yang dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan jalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bukti kecintaan seseorang kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada mereka, kalau kalian mencintai Allah, kalau ini, fattabi'uni, ikuti saya. Maknanya kalau kalian tidak mau mengikuti saya, berarti bohong kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebohongan orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri itu karena kecintaan dia kepada Allah. Bohong itu. Kalau dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil lain yang mereka gunakan adalah perbuatan sahabat radhiyallahu alaihim. Misalnya mereka katakan Bilal juga membuat bid'ah. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliau
mendengar gerak langkah sendal Bilal di surga. Maka Rasulullah SAW mempertanyakan kepada Bilal apa yang menyebabkan dia mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian Bilal mengatakan bahwasanya setiap kali berhadas kemudian dia berwudu melakukan sholat. Demikian juga dalil yang mereka gunakan tentang sahabat yang setiap kali selesai membaca Al-Fatihah dia membaca surah Al-Ikhlas sebelum membaca surah-surah yang lain. Kata mereka ini bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat. Jawaban yang terkait dengan masalah ini yang pertama, perbuatan sahabat ridwanullah alaihim tersebut itu sebelum turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, belum sempurna syariat ketika itu. Ini satu. Orang-orang yang berpendapat berdalil dengan perbuatan sahabat ini kapan berbuat amalan itu? Apakah dia memulai amalan itu di masa Rasulullah SAW atau setelahnya? Maka tidak cocok mereka berdalil dengan perbuatan sahabat. Itu jawaban pertama untuk pendalilan mereka dengan amalan sahabat. Yaitu perbuatan sahabat itu sebelum turunnya ayat. Yang kedua, bersamaan dengan itu amalan sahabat tersebut benar atau tidaknya itu mauquf, itu terhenti kembali kepada ikrar persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Bilal Rasulullah menyetujui, ketika sahabat yang satu lagi itu Rasulullah menyetujui. Tapi di tempat lain ada sahabat yang ingin melakukan kebaikan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti 3 orang sahabat itu. Yang ingin dia salat malam semalam suntuk tidak tidur, atau yang berpuasa terus-menerus, atau yang meninggalkan nikah dengan tujuan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, diikrar oleh Rasulullah tidak disetujui, maka tidak diterima. Perbuatan sahabat yang ada ketika itu saja mauquf, terhenti kepada persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah menyetujui itu bagian dari syariat, kalau tidak ya tidak. Dari dua sisi ini bantahan terhadap orang itu, karena tidak cocok keadaan para sahabat ridwanullah alaihim dengan bidah yang mereka lakukan sekarang. Kalau mereka lakukan sekarang, kepada siapa terhenti? Kepada siapa? Kalau sahabat dulu harus terhenti mauquf kepada Nabi. Nabi setuju atau tidak? Kalau sekarang mereka lakukan, harus terhenti kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Nabi juga. Sampai hari kiamat. Gimana sekarang cara mereka mauquf kepada Nabi? Tengok hadis ada enggak cocok sama hadis? Jelas enggak ada. Sampai kapanpun kebenaran perkara syariat itu harus dirujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil alasan lain yang mereka kemukakan, itu berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, mana Imam Syafi'i mengatakan bid'atan. Bid'ah itu ada 2 jenis. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnah fa huwa mahmud. Apa-apa yang mencocoki sunnah maka itu terpuji. Fama khalafa sunnah fa huwa madmum, dan apa-apa menyisi sunnah maka itu tercela. Ini diriwayatkan athar ini oleh Abu Nuaim di Hilyatul Auliya jilid 9 halaman 112. Pada sanadnya terdapat Abdullah bin Muhammad Al-Attash, la yu'raf anhu jarh wa la ta'dil. Ini dari sisi kedudukannya majhul ya. Lemah sanadnya. Sanad ucapan yang dinukilkan dari Imam Syafi'i ini ada kelemahan. Ini satu. Seandainya benar pun penukilan dari Imam Syafi'i, coba tengok di sini Imam Syafi'i mengatakan wa ma wafaqa sunnah, apa-apa yang cocok dengan sunnah. Mananya apa? Kalau enggak ada sunnahnya berarti enggak. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah taala di kitab Al-Um. Beliau menulis satu pembahasan dengan tema batilnya persangkaan baik dalam menetapkan hukum syariah. Tidak boleh orang berdasarkan zonnya bersangka ini bagus, itu batil itu. Baik atau jeleknya satu perbuatan itu harus kembali kepada dalil, bukan kepada persangkaan, bukan kepada pendapat. Pembahasan yang disebutkan oleh Syafi'i rahimahullah taala ini di kitab Al-Um jilid 7 halaman 293 sampai 304. Jadi kenapa mereka ambil pendapat perkataan Imam Syafi'i sebagian, mereka tinggalkan yang lain, bersamaan dengan yang lain itu pun ada kelemahan dalam penukilan sanadnya. Kemudian secara umum orang-orang yang mengatakan bid'ah itu terbagi
menjadi bidah hasanah dan bidah sayyi'ah, itu mereka akan mengalami kesulitan untuk memilah mana yang hasanah, mana yang sayyi'ah, mana bidah yang buruk, mana yang bidah jelek. Coba tanya kepada mereka, kalau itu mana bidah yang jelek, coba sebutkan. Karena tidaklah pelaku bidah melakukan kebidahan, melainkan itu dibangun di atas niat yang baik, keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah mereka. Akhirnya apa? Lebih banyak bidah hasanah daripada bidah sayyi'ah. Karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan bahwasanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah itu sama seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haram. Seluruh yang muskir itu haram. Apakah cocok kita katakan kullu muskirin haram itu difahami seluruh yang memabukkan itu enggak haram? Sama seperti mereka mengartikan seluruh bid'ah itu enggak sesat, cocok itu? Kok bisa kullu bid'atin dhalalah jadinya setiap bid'ah enggak sesat? Min ain hadza? Dari mana pemahaman ini? Seandainya kaum muslimin mencukupkan diri dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difahami dengan pemahaman orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan selamat dari perkara-perkara yang dapat menyeret mereka kepada kesesatan. Baik, ini sedikit pembahasan yang terkait dalam masalah ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.